Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Nabila Jarubis, bisa disapa Abial. Game saya 2305010016. Saya semester 3 dari Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Kali ini saya akan membawakan topik pembahasan tentang OOP. Nah, jadi langsung aja saya screen. Aku bakal ngejelasin semuanya tentang OOP. OOP. Pengertian OOP. OOP adalah singkatan dari Object Oriented Programming. Object Oriented Programming ini adalah modal usaha, model bahasa pemrograman di mana program disusun di sekitar data atau objek, bukan fungsi dan logika. Terus dalam OOP, program diorganisasikan ke dalam objek-objek yang memiliki atribut atau data dan metode yang bekerja pada data tersebut. Nah, di sini ada keuntungan atau manfaat dari OOP. Itu ada OOP memodelkan hal-hal kompleks sebagai struktur sederhana yang dapat diproduksi. Kode OOP dapat digunakan kembali. OOP mencegah duplication atau duplikasi kode. OOP membuat memperbaiki bug lebih mudah. Memperbaiki kesalahan yang terkandung dalam kelas yang terstruktur dengan baik lebih mudah daripada menemukan kesalahan di banyak tempat dalam kode. Terus next, cara kerja OOP ini adalah praktiknya sering dikenal sebagai data modeling atau pemodelan data. Langkah pertama dalam OOP yaitu mengidentifikasi semua objek yang ingin dimanipulasi oleh programmer dan bagaimana mereka saling berhubungan. Terus, tadi sebelumnya cara kerja OOP. Terus salah satu objek diketahui itu kemudian digeneralisasikan sebagai objek kelas atau kelas objek yang mendefinisikan jenis data yang dikandungnya dan urutan logika apapun yang dapat memanipulasinya. Setiap urutan logika yang berbeda dikenal sebagai metode atau objek dapat berkomunikasi dengan antarmuka yang didefinisikan dengan baik yang disebut message. Sederhananya, OOP dapat berfokus pada objek yang ingin dimanipulasi developers atau pengembang daripada logika yang diperlukan untuk memanipulasi mereka. Pendekatan pemrograman ini sangat cocok untuk program yang besar, kompleks, dan dipengaruhi atau dipelihara secara aktif. Karena pengorganisasian program berorientasi objek, metode ini juga kondusif untuk mengembangkan kolaborasi di mana proyek dapat dibagi menjadi kelompok-kelompok. Untuk nextnya, penggunaan OOP yang menggunakan OOP. Perbedaan web yang menggunakan OOP dan web yang tidak menggunakan OOP. Untuk yang menggunakan OOP, kode diatur ke dalam objek yang berisi data dan fungsi, yaitu ada atribut dan metode. Web yang menggunakan OOP akan memiliki struktur yang lebih modular, di mana komponen seperti pengguna, produk, atau formulir didefinisikan sebagai kelas dengan metode yang mengatur interaksi mereka. Next, untuk tidak menggunakan OOP. Yang tidak menggunakan OOP adalah kode seperti kode diorganisasikan dalam bentuk fungsi atau prosedur yang terpisah. Data dan logika aplikasi biasa tidak terstruktur dalam bentuk objek, melainkan diatur secara sekuensial atau berdasarkan fungsi. Jadi itu adalah perbedaan menggunakan OOP atau tidak menggunakan OOP untuk web. Nah, ia menggunakan OOP contoh websitenya itu bisa website-website yang udah besar, aplikasi web yang besar dan kompleks, seperti Facebook, Twitter, Amazon, LinkedIn, WordPress, Netflix, YouTube, dan sebagainya. Seperti contohnya saya ambil dua aja, Facebook dan Twitter. Kenapa? Facebook dibangun dengan menggunakan PHP yang mendukung OP. Struktur kode modular dengan banyak kelas dan objek membantu Facebook menangani interaksi yang kompleks seperti posting, komentar, pesan, dan interaksi pengguna. Sedangkan Twitter menggunakan Ruby on Rails, sebuah framework yang berbasis OP. Kode diatur dalam objek dan kelas untuk berbagai elemen seperti pengguna, tweet, dan notifikasi. Jadi ini adalah dua aplikasi yang sangat didukung OOP, bukan yang didukung OOP, tapi menggunakan OOP. Karena biasanya yang menggunakan OOP ini adalah aplikasi-aplikasi web yang besar, yang udah kompleks. Nah, jadi kalau misalnya yang tidak menggunakan OOP ada di slide. Oke.
Yang tidak menggunakan OOP itu biasanya website statis atau aplikasi web kecil, banyak skrip otomatisasi, aplikasi desktop lama yang dibangun menggunakan bahasa seperti C atau Pascal, banyak aplikasi command line, aplikasi CRUD, aplikasi yang tidak menggunakan OP cenderung lebih sederhana, cocok untuk tugas yang lebih kecil atau terbatas, tetapi mungkin sulit dimintain atau di-scale ketika kompleksitas aplikasi meningkat. Jadi mungkin bisa disimpulkan menggunakan OOP itu membantu untuk menangani interaksi aplikasinya. Karena kan di beberapa aplikasi menyediakan fitur untuk komentar, untuk para pengguna, untuk para user. Terus ada yang namanya tag dan yang lainnya. Jadi bisa disimpulkan, untuk kesimpulan OOP sendiri, kesimpulan jika menggunakan OOP atau tidak. Kesimpulannya, menggunakan OOP, Object Oriented Programming, memberikan keuntungan berupa struktur kode yang lebih terorganisasi, mudah dipelihara, dan dapat digunakan ulang. Sebaliknya, tanpa OOP, kode biasanya lebih sederhana dan cocok untuk proyek kecil, tetapi bisa menjadi sulit ketika dikelola dan kurang efisien saat proyek bertahun besar, karena kurangnya struktur yang memadai dan penggunaan ulang kode terbatas. Nah, jadi di situ bisa disimpulkan kalau OOP ini lebih menyediakan banyak struktur dan efisien saat menangani proyek yang besar. Untuk tidak menggunakan OOP itu biasanya untuk tugas-tugas biasa seperti ya kayak misalnya kalian menggunakan bahasa C itu yang lama banget untuk desktop yang lama banget yang sudah dijelaskan tadi. Makanya ketika mempunyai suatu project disarankan untuk menggunakan OOP dikarenakan takutnya ketika project itu semakin besar bakal sulit dikelola karena kurang efisien gitu. Yaitu karena kurangnya struktur yang memadai dan penggunaan ulang kode terbatas. Ibaratnya lebih kecil untuk muatan muatan OOP itu lebih besar daripada tidak menggunakan OOP. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di presentasi ini. Sekali lagi ada yang kekurangan, saya mohon maaf. Bye-bye.